Dia jalan dari Yerusalem, kota kudus, ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah gambaran Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya perjalanan via doloro. Susah sengsara itu perjalanan. Dalam perjalanan via dolorosa itu dia bertemu dengan orang-orang yang dirampok hampir mati berdarah-darah dan dibiarkan di situ. Siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu saya. Pendeta Yandi lah orang yang dirampok itu. Saudara-saudara semua termasuk yang tadi mau jadi Samaria itu. Saudaralah orang yang dirampok yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, supaya kami jangan pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Pembacaan tadi kasih tahu kita ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Kalau disuruh memilih imam, orang Lewi, orang Samaria, mau jadi orang mana? Mau jadi orang Samaria. Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin.
Mantap. Saya mau kasih ingat di awal. Kalau saudara ingin jadi orang Samaria, tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Menunggu orang dirampok, saudara tolong. Menunggu orang dirampok, saudara tolong. Menunggu orang dirampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang dirampok, saudara yang dirampok nanti. Tapi tetap konsisten mau jadi orang Samaria. Kisah ini dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Ini bukan orang ece-ece ini. Ahli Taurat bertanya, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Supaya perumpamaan tentang ini adalah bagian dari jawaban apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Ketika pertanyaan itu datang dari ahli Taurat, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Yesus bilang, "Engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana?" Dia bilang, "Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama." Yesus bilang, "Jawabmu itu benar. Coba pergi dan buatlah demikian." Itu kalimat pergi dan buatlah demikian. Itu tidak gampang. Dan itu disadari oleh ahli Taurat itu. Kenapa? Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang ahli Taurat ini sadar dia tidak mungkin melakukan semuanya. Tidak mungkin. Gagal satu, gagal semua. Itu baru 10, gagal satu, so gagal semua. Apalagi 613. Apalagi ribuan peraturan, dia yakin tidak mungkin. Untuk membenarkan dirinya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus memberitakan perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem Yeriko kira-kira 30 km. Berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Kondisi alam yang seperti itu tidak mungkin ada rumah-rumah banyak di situ. Dan kalau ada orang dirampok, sudah barang tentu tidak mungkin ada yang menolong. Tapi Yesus bilang ada satu orang datang ke tempat itu. Dia dirampok, dipukul hampir mati, berdarah-darah di situ, lalu dibiarkan di situ. Datanglah seorang imam. Imam ini tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Tidak tolong. Ini imam baik atau tidak ini? Imam tidak baik, makanya saudara tidak mau jadi orang tidak baik itu kan? Sekalipun dia imam sudah tidak mau. Tapi juga jangan cepat-cepat bilang saudara tidak mau jadi imam itu. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak. Saking banyaknya, ada orang ditabiskan jadi imam. Dia tidak bisa melayani sampai mati karena antrian sangat panjang. Mari kita dramatisir sedikit. Anggaplah orang ini akan pergi melayani di bait Allah. Terus tiba-tiba dia ketemu orang yang berdarah-darah hampir mati. Kalau saudara imam itu lebih memilih mana? Pelayanan di bait Allah atau tolong orang yang celaka itu, yang susah itu? Kalau saudara imam itu lebih memilih mana? Tolong atau bait Allah? Tolong atau bait Allah? Tolong atau bait Allah? Yakin bisa tolong? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu yang mau tolong. Bagus. Tapi kalau pendeta Yandi, tergantung siapa yang dirampok. Kalau saya tergantung siapa yang dirampok. Kalau itu dia janda muda, saya yakin pasti saya tolong, Saya yakin. Tapi kalau dia oma-oma yang sutua, pasti saya bilang, "Oma, mungkin ini jalan Tuhan ini, Oma." Saya mau bilang pada saudara, imam di bait Allah itu, kalau dia sentuh darah orang itu, apalagi orang itu mati, dia akan menjadi najis dan dia tidak boleh melayani. Bagaimana saudara? Saudara tetap akan memilih menolong? Saya lihat saudara mulai ragu ini. Kedua, datanglah orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Sama-sama kita tahu dari 12 suku Israel ada satu suku yang sengaja dikhususkan. Ritual orang-orang Israel di bait Allah sangat banyak. Dari pagi, sore, terus. Sehingga harus ada orang yang mengurus bait Allah. Mereka tidak bekerja di ladang-ladang, di mana mereka hanya urus bait Allah. Dalam perjalanan itu, ini orang Lewi ini berjumpa dengan orang yang dirampok, berdarah-darah, hampir mati. Dia tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Ini orang baik atau tidak ini? Tidak baik kan, masa ada orang susah tidak tolong. Makanya saudara tidak mau jadi orang tidak baik itu kan? Saya lihat saudara ingin jadi orang baik semua. Mantap.
Kalau saya tergantung siapa yang dirampok. Tapi saudara tetap konsisten mau bantu orang itu. Amin. Mantap. Tepuk tangan lagi itu Mbak Agus. Lalu datang orang Samaria ini. Orang Samaria ini tolong atau tidak? Baik hati kok tidak ini orang ini? Baik kok tidak? Mantap itu kan? Saudara ingin jadi orang baik seperti dia itu kan? Mantap. Tepuk tangan lagi. Saudara-saudara, siapakah orang Samaria? Orang Samaria sebenarnya adalah keturunan yang sama dari keturunan Yakub. Bergaul, harusnya mereka hidup baik-baik saja dengan orang-orang Yahudi. Tetapi ini orang kemudian dibenci. Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Setelah Salomo mati, mereka bertengkar. Siapa yang akan melanjutkan ini tanggung jawab sebagai raja? Anak kandung atau anak tiri? Ini yang mereka bertengkar sampai perang saudara. Perang saudara itu tidak main-main. Mereka terpecah. 10 suku di utara dan kemudian disebut Samaria. Dan tinggal 2 suku di selatan. Pertengkaran itu luar biasa. Perang saudara hanya soal politik. Saudara-saudara, kalau ada orang Samaria menyentuh mimbar ini, dianggap najis. Kalau dia duduk di kursi itu, najis. Padahal mereka saudara ini. Saudara tetap konsisten mau jadi Samaria, sekalipun dianggap najis. Saya lihat saudara mulai ragu ini. Tetap yakin Samaria? Amin. Mantap. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan ini informasi, perang saudara ini baru terjadi kira-kira 700 tahun. Konsisten. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Orang Samaria ini melakukan 7 hal. Berapa hal? Berapa hal? Mari kita lihat satu persatu dan yang mau jadi Samaria lakukanlah. 1. Dia membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Dia membersihkan pakai alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan akan mematikan virus-virus, kuman-kuman di situ. Rupa-rupanya ini orang Samaria ini, dia jalan kemana-mana dia bawa anggur. Di sini ada yang kemana-mana bawa anggur? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau sampai ada kemungkinan besar dia turunan Samaria itu. Dia membersihkan luka-luka orang itu pakai anggur. Pertama anggur. Kedua, dia ambil minyak dan dia oles di luka-luka orang itu. Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Sama-sama 1, 2, 3. Menyembuh. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Amin. Pasti dia bilang, tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan, tidak mungkin dia bilang begitu. Amin. Saya mau tanya saudara jemaat, untuk 2 pekerjaan ini yang mau jadi Samaria bisa lakukan? Mantap. Tepuk tangan, bagus. Pertama tadi apa? Anggur. Kedua apa? Minyak. Ketiga, dia membalut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap. Samaria konsisten. Tepuk tangan. Sudah 3 ya? 1, anggur. 2, 3, membalut tuh. Keempat, dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Dia muat di apa? Keledai tunggangan. Saya merenungkan bagian ini berkali-kali. Kenapa? Dulu sudah ada mobil, Innova ada dulu, Fortuner ada dulu. Lalu kemana-mana naik apa? Keledai kan? Kenapa saya bilang saya renungkan berkali-kali? Pendeta Yandi ini kalau bawa mobil di Kupang, ada orang celaka, untuk tolong saya tolong, saya akan turun. Tapi pertolongan itu biasa jadi masalah ketika masyarakat yang ikut menolong itu lihat saya agak lama. Saya mulai pikiran ini. Karena sedikit lagi mereka akan bilang begini, Bapak boleh bawa ke rumah sakit di Bapak punya mobil. Oh itu saya mau tanya, jemaat,
Jemaat, kalau ketemu orang susah di jalan berdarah-darah minta muat di mobil, mau? Samaria mau? Saya tanya banyak orang dan yang paling banyak bilang mau karena dia belum ada mobil. Kalau sudah ada mobil itu, aduh. Istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang yang dia tidak kenal, tapi tetap mau jadi Samaria. Yakin? Mantap. Tepuk tangan. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, keledai. 5, dia bawa ke rumah penginapan. Yang kelima dia bawa ke mana? Jadi ada orang celaka di sini, dia langsung bawa ke Aston. Bisa? Samaria. Bisa? Saya lihat saudara makin lama tidak mau jadi Samaria, mau jadi orang terakan saja ini. Sepertinya tambah berat itu yang mau jadi orang-orang begitu. Bisa? Yang kelima, bawa ke rumah penginapan boleh? Samaria tetap? Konsisten? Tepuk tangan. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Keenam, dia merawat orang itu. Sama-sama 1, 2, 3. Pernah rawat orang sakit? Enak? Menjengkelkan? Pernah rawat mertua sakit? Saya lihat saudara makin hari makin surut ini. Kalau merawat orang sakit itu kan pagi-pagi harus kasih hangat air. Harus siap bubur. Pasti dia di rumah penginapan, kita datang ke pintu kamar. Om, ya masih hidup. Kan dia kan rawat orang. Bisa? Tetap Samaria atau tarakan? Samaria mantap? Tepuk tangan lagi. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, ke-7. Dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih pada pemilik penginapan. Uruslah orang ini sebaik-baiknya. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dulu orang kalau kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar upah kerja selama berapa hari? 2. Jemaat, uang harian 2 hari bisa kasih orang susah? Samaria. Hasil toko 2 hari bisa kasih orang Samaria, bisa kasih orang susah? Uang perjalanan 2 hari bisa kasih? Yang bilang bisa pasti belum ada toko. Bisa? Woi, berat Saya lihat mau ingin mundur saudara. Mulai terganggu ini komitmen ini. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uang 2 dinar. Sekarang kita mulai. Jemaat, siapakah orang Samaria itu? Serindu-rindunya saudara dan berkomitmennya saudara, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Mungkin Samarinda bisa saudara, tapi untuk Samaria tidak bisa. Orang Samaria itu tidak mungkin saya, tidak mungkin saudara-saudara, tidak mungkin. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Orang Samaria itu ialah Tuhan. Dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ini sebuah metafora yang menggambarkan sesuatu secara baik. Dalam konteks Palestina, setiap kali menyebut Yerusalem, mereka paham Yerusalem itu kota kudus. Dia jalan dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah gambaran Yesus datang dari surga yang kekal
ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya perjalanan via doloro, susah sengsara itu perjalanan. Dalam perjalanan via dolorosa itu dia bertemu dengan orang-orang yang dirampok hampir mati, berdarah-darah dan dibiarkan di situ. Siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu saya. Pendeta Yandi lah orang yang dirampok itu. Saudara-saudara semua, termasuk yang tadi mau jadi Samaria itu. Saudaralah orang yang dirampok, yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Jemaat, sudah dirampok ini. Jemaat, siapa atau apakah yang merampok kita? Siapa atau apa yang merampok kita ini? Saya tanya banyak orang dan mereka bilang iblis. Saya bilang jangan cepat-cepat bilang iblis. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa itu. Kita saja cenderung melibatkan dia dalam kita mempersoalkan. Ada anekdot dulu bilang begini, satu hari iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yuk ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis ini. Kenapa? Hampir saya pun pekerjaan semua manusia sudah ambil itu. Kau pun maksud, yang korupsi itu manusia Tuhan. Itu uang korupsi tidak bagi saya juga. Tapi mereka bilang ini saya pun pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia juga. Waktu orang baku ajak ke sana itu tidak ajak saya. Tapi orang bilang ini saya pun pekerjaan. Kalau begini terus saya berhenti saja biar kasih dulu. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh ketidakmampuan mengelola perasaan, emosi, rasa. Kita dirampok. Berdarah-darah hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Dalam kondisi susah sengsara berdarah-darah itu. Tidak ada imam yang bisa menolong kita. Tidak ada orang Lewi yang bisa menolong kita. Yesus yang menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu Pak Pendeta, imam dan orang Lewi itu siapa? Imam dan orang Lewi itu penunjuk jalan. Saya berbicara satu kalimat yang ada satu dua orang tidak suka, tapi saya biasa saja, kan itu saya pun kalimat. Kalau dia tidak suka suruh dia bikin kalimat sendiri. Saya bilang, jemaat, masuk surga itu ibarat kita pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Amin kok tidak? Atau siapa di antara kita yang pas dia lihat ada yang mau, kakak mana WC, titip, itu tidak bisa. Pergi sendiri. Amin. Imam dan orang Lewi tugasnya kasih tahu, WC di situ Pak, sampai situ belok kiri, belok kanan, keluar. Oh makasih ya, ya awas anjing. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi, setelah kita disembuhkan di situ, dia bawa kita di atas keledai tunggangannya. Terhormat sekali kita yang diselamatkan itu. Dia angkat kita, dia taruh di atas keledai tunggangannya, dia sendiri bawa, dia antar kita ke rumah penginapan. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus, yang diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, Tuhan titip di mana? Di mana? Gereja. Tapi banyak yang lari dari hotel. Banyak yang tidak setia di rumah penginapan. Beberapa orang tiap hari pindah rumah penginapan. Di Tarakan sini ada. Yang tiap hari hanya pindah-pindah rumah penginapan dulu. Ada. Ini orang mau jadi apa dia? Jemaat. Dia titip di situ. Dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih. Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus waktu titip kita di rumah penginapan, dia tidak pernah titip kita dengan kosong. Ada modal yang dia kasih. Saya ingin menerjemahkan 2 dinar dalam kalimat ini. Tidak ada orang yang diselamatkan, yang percaya kepada Yesus, yang tidak dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Paulus menjelaskan, karunia Roh Kudus itu ada 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi, sama-sama 1, 2, 3.
Kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini sejajar dipakai untuk pembangunan jemaat. Dia tidak pernah kasih orang kosong. Tapi ada banyak jemaat yang dititip di rumah penginapan. Dia tidak tahu dia karunia apa. Dia hanya sibuk dengan orang punya karunia. Di Tarakan sini ada yang tidak tahu karunia apa tapi sibuk dengan orang lain pun karunia. Kita tanya, tadi yang menyanyi bagus. Bagus tapi suara seperti piring pica itu, Pak. Ini orang mau jadi apa ini dia ini? Ada juga di Tarakan begitu. Lebih baik dia tetap saja di Yerusalem, Yeriko. Ada orang yang tahu menyanyi tapi tidak mau menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada vokal grup paduan saudara? No. Tapi kalau dengar bilang ada petinggi gereja, ketua PGIK atau ketua apalah begitu, tambah gubernur mau singgah di gereja ini, wah, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan, yang menari juga dia, itu karunia makam puji itu namanya. Itu merusak persekutuan itu. Ada di Tarakan. Ada tidak? Ada. Dia ada ikut ibadah juga sekarang. Jemaat. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang diselamatkan yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan padanya, gereja itu tidak diberkati. Pak, tidak diberkati bagaimana Pak? Mereka pun persembahan sudah miliaran rupiah. Nanti mereka bertengkar hanya soal itu persembahan itu. Berkelahi tiap hari itu hanya. Pernah pernah tahu itu informasi begitu. Modal yang Tuhan kasih dipakai untuk pembangunan jemaat. Amin. Mantap. Yes. Samaria. Jemaat. Setelah menyampaikan hal-hal itu, Tuhan Yesus angkat muka dan lihat kepada ahli Taurat yang dia bilang, menurut pendapatmu, siapa sesama manusia dari orang yang ditolong? Orang yang dirampok? Pertanyaan itu gampang sekali dijawab. Sangat gampang. Anak kecil sekalipun tahu. Tapi itu pertanyaan yang paling merusak konstruksi berpikir ahli Taurat sebagai seorang Yahudi yang paham tentang isi Taurat. Kenapa? Paling tidak saya mau pakai ukuran ini. Jemaat. Sudah meninggal ini jemaat. Jemaat. Rupa-rupanya pengetahuan tentang Alkitab tidak serta-merta mengarahkan kita untuk menyatu dengan Tuhan. Ini ahli Taurat. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Saya mau tanya saudara. Jemaat. Siapa Presiden Republik Indonesia? Siapa? Saudara tahu dari mana itu? Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo. Saudara tahu dari mana? Radio, televisi, koran, biografi dari Prabowo saudara baca semua. Bahkan saudara yang memilih dia. Pertanyaan terakhir. Berdasarkan semua itu, coba malam hari ini saudara pergi ke Istana Negara. Dia terima saudara? Kan sudah tahu. Kalau saya pergi pasti saya sampai pas pampres tanya, siapa kau? Saya Manobe Pak. Dari mana? Kupang. Kau datang untuk pulang. Tapi saya tanya, kira-kira kalau Prabowo punya anak ke Istana Negara ditanya begitu atau tidak? Tanya begitu atau tidak? Lalu kenapa saya ditanya-tanya begitu? Karena saya tahu tentang Prabowo, tapi saya tidak punya hubungan dengan dia. Habis di sini, tidak sampai di sini. Ada banyak orang yang dititip di rumah penginapan, sibuk di sini. Ada dua jembatan paling susah dalam hidup kekristenan. Dua jembatan. Jembatan paling pertama adalah menghubungkan apa yang ada di sini. Susah sekali dibangun. Ada orang yang ekstrim ini. Sampai dia kira dia paling suci, mulia, kudus, dan am, dan rasuli. Ada yang ekstrim ini. Sampai semua yang tidak masuk di sini bagi dia itu tidak pantas dipercaya. Membangun jembatan itu yang repot. Kedua,
Yang paling sulit dalam kekristenan adalah membangun jembatan yang menghubungkan hari Minggu dan hari Senin. Susah. Hari Minggu itu dia terlalu kudus, mulia, suci di Minggu. Senin dia gila. Sampai Sabtu. Menjelang subuh sembuh dia karena mau pelayanan lagi. Oh Yerusalem. Minggu dia bilang haleluya. Senin halilintar itu dia menyanyi. Ada di Tarakan. Ada. Dia ikut ibadah juga. Repot itu. Jemaat. Ini merusak. Kenapa? Pertanyaan itu mengukur sejauh mana perjalanan ahli Taurat yang berbicara tentang Tuhan ini dalam perjalanan dengan Tuhan. Dia ukur. Jemaat. Meninggal. Jemaat, makin jauh perjalanan dengan Tuhan, kita makin sadar kita bukan siapa-siapa. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, makin sadar kita bukan siapa-siapa. Pernah ke pantai? Pantai mana? Pergi dengan siapa? Bikin apa di sana itu? Di pantai itu air hanya sampai sini. Orang bisa di pinggir pantai orang bisa foto, tolong foto saya. Pinggir pantai. Coba masuk 1 kilometer ke dalam. Angin kencang, perahu sudah mau tenggelam. Perahu mau tenggelam, tolong foto. Tolong. Yang gaya-gaya itu jalan masih di pinggir-pinggir pantai, belum jauh berjalan. Makin jauh berjalan kita sadar. Bukan siapa-siapa. Jemaat. Pernah jalan kaki? Kemana? Jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Full ada pada kita. Karena jarak dekat. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Jarak dekat. Lebih jauh sedikit. Pernah naik motor ojek? Pernah? Terus itu yang bawa tuh dilari kencang. Zzz. Saya yakin yang di belakang akan bilang, adek, pelan sedikit. Kenapa? Dada ndak kuat ini. Yang bawa ojek itu, ndak bisa ibu, ndak bisa. Kenapa? Ibu hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 ndak bisa pakai rem ibu, 10.000. Tapi poinnya dapat. Makin jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Orang mulai mengandalkan Tuhan. Yang gaya-gaya itu masih main di pinggir-pinggir, belum jauh tuh. Lebih jauh lagi. Pernah naik mobil, angkutan umum? Pernah? Jarak yang paling jauh sampai di mana? Sampai surga. Sampai Kupang. Anggaplah ada satu tempat yang dia punya perjalanan berkelok-kelok. Ada begitu di sini, di sekitar sana? Ada. Pernah tidak saudara duduk di samping driver itu? Di jalan berkelok-kelok itu yang driver belum injak rem, kita yang mau angkat kaki injak begini. Pernah? Makin jauh perjalanan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya itu masih dekat-dekat itu. Jalan itu. Lebih jauh lagi. Naik kapal laut. Pernah? Kemana itu? Saudara ini suka jalan ini. Kemana saudara ada kapal laut? Di NTT, karena itu NTT, di sini ada orang NTT. Tidak usah angkat tangan lah. Kita muka sama semua ini, tidak usah. Di NTT itu provinsi kepulauan. Untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lain itu kita naik feri. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan. Itu naik feri, bayangkan yang ASDP yang depan pelat itu yang pakai di laut. Laut Sabu itu berat. Saudara bisa berenang 10 kilo sekalipun kalau tenggelam di Laut Sabu tidak ada arti itu. Musim timur seperti ini itu paling berat. Paling berat. Maju enggak. Berat. Tapi kalau feri itu masih jalan. Kalau mereka lihat ada pendeta di atas, orang datang. Pendeta, ya
kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, Pak. Di laut itu ibadah. Yang menarik itu adalah waktu memberikan persembahan. Di bagian persembahan. Kalau persembahan di tengah laut, apalagi diiringi lagu di tengah ombak dan itu berat. Itu tidak pakai tangguk-tangguk persembahan yang biasa itu, Pak Joko. Karena memang tidak disiapkan oleh itu pengurus kapal itu. Kami pakai dus. Kenapa harus dus? Karena kalau ibadah di laut yang bergelora sambil menyanyi lagu di tengah ombak, bagian persembahan datang itu sekali isi tangan begini, dapat berapa saja langsung masuk. Itu tidak lewat otak. Tidak. Langsung. Beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Beda. Kalau ibadah di darat itu petugas persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini, agak lama. Sudah lama lagi baru mata putar 2-3 kali. Itu mata seperti ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini, petugas persembahan sudah lewat baru dia kaget. Aduh, kenapa? Saya isi yang merah. Saudara pernah salah isi? Pernah? Pernah ke tidak? Menyesal kan? Mesti ibadah di laut ini saya lihat. Tapi saya senang, bagus ini ada pakai amplop persembahan ini, tepuk tangan itu, bagus ini. Paling tidak kan kita sudah doakan. Kedua rapi-rapi kan diisi. Masa kasih petugas parkir kita bisa ini kasih. Saya punya pengalaman. Satu hari saya terbang, pas landing, wah jam pimpin ibadah sudah harus jadi. Teman-teman pendeta yang jemput bilang, pendeta, ini tidak mungkin lagi kita singgah di penginapan ini, pendeta mesti langsung pimpin. Oke, jadi bagaimana? Ini ada toga pendeta pakai langsung, saya pakai toga, saya pimpin ibadah. Habis kami duduk minum kopi santai, saya kasih masuk tangan begini. Ada uang. Uang apa? Persembahan. Lalu yang tadi saya isi apa? Kan hanya ini yang saya siap, saya pikir apa yang saya isi. Baru saya tahu ternyata yang saya isi itu boarding pass. Nama lengkap. Sangat memalukan, saudara. Jadi tolong sebentar mas, kan ini amplop-amplop ini ya. Doakan baik-baik, kasih. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Kemana saudara? Mana? Krayan. Saudara kalau naik pesawat yang Boeing dong itu Airbus, terbang kira-kira 36.000 kaki di atas permukaan laut. 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas sana. Itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Belum jatuh, dia mati sudah kita. Di 12 km itu kan sudah di zona aman kan? Orang sudah bisa lepas itu seatbelt, dia bisa ke belakang. Tiba-tiba lampu seatbelt itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ketika ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Jago hilang Bapak, jago hilang. Itu kita akan pulang dengan teratur. Duduk, itu mau kencing saja tunda. Sudah duduk begini ada anak kecil ribut di sebelah, kita kasih tahu adek, doa. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu cepat atau lambat itu? Cepat. 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi anak ojek lebih kalah. Di kecepatan 900 km per jam itu pesawat tabrak awan pasti guncang kan.
Di situ kalau ada orang Kristen fanatik, pas tabrak dia langsung bilang, Yesus. Kalau di darat kaget, maki dia. Saya tidak pernah dengar orang maki di pesawat, tidak pernah. Di sini ada yang suka maki. Kumpul uang, beli tiket, pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Woi, pulang rajin ibadah itu. Pertanyaan tadi mengukur orang yang tahu tentang kebenaran itu tinggal di dalam Tuhan kok tidak. Karena orang kalau tinggal dalam Tuhan, dia tidak merasa dia bukan siapa-siapa. Sekaligus ini menjelaskan, bagi ahli Taurat itu bagi dia keselamatan datang dari Yahudi. Dengan melakukan 10 hukum Taurat bagi dia surga tempatnya. Perumpamaan ini menegaskan tidak mungkin engkau butuh orang Samaria itu. Sekarang saya mau pakai penjelasan bagaimana ya. Begini. Surga di mana kita ditemukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko terjadi karena kasih karunia. Hanya oleh anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian cuma-cuma. Anugerah itu? Pemberian cuma-cuma. Saya mau tanya. Kalau saya bilang begini, kakak boleh dapat saya punya ini nih. Tapi kakak ganti 1.000. Cuma-cuma? Cuma-cuma? Cuma-cuma. Tapi kan hanya 1.000. Tetap bayar kan? Oke, boleh dapat kak? Tidak usah bayar. Tolong tutup pintu. Cuma-cuma? Cuma-cuma? Tapi yang tidak bayar. Tetap ada jasa. Yang disebut dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Dapat. Cuma-cuma. Kasih kembali. Itu Tuhan yang bisa bikin cuma-cuma. Amin tak? Lalu perbuatan baik kita di mana? Sekarang saya mau jelaskan begini. Jemaat. Anggap saja. Saya dengan jangan orang tua lah, anak muda lah. Ya anak muda tolong angkat tangan dulu. Saya dan kakak yang di sana itu. Anggap saja kami dua tidak kenal ya. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon. Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota. Kira-kira beliau mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak. Kami dua tidak kenal. Saya pergi ke rumahnya, dia ada ayam 1 ekor. Kira-kira dia kasih saya atau tidak? Tidak. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Oh tahu juga. Terus saya beli, kasih dia mobil baru, kasih dengan cuma-cuma Toyota Alphard 1. Dapat cuma-cuma, ini kau dapat. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih kau tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begitu? Karena dia telah memperoleh sesuatu yang cuma-cuma dari saya, yang dia tidak bisa dapat. Seluruh perbuatan baik yang dia buat sebagai ungkapan syukur. Amin. Tidak susah kita panggil dia untuk pelayanan. Kan dia tahu bahwa dia pelayanan itu ungkapan syukur. Dia tidak akan menjadikan dirinya paling inti di sini. Bikin diri inti. Kalau saya tidak ada di situ, mereka mati semua, Pak. Macam setan saja. Dia tidak bisa jadi inti di situ. Dia tidak bisa merebut apa-apa di situ. Karena semua kebaikan yang dia buat, pelayanan ke apa, itu hanya ungkapan syukur. Tuhan terima kasih, sebenarnya saya sudah mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Dan sekarang saya jadi begini, Tuhan kasih saya talenta untuk bermain ini. Saudara bayangkan, saya ditemukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Ibu ditemukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Pak juga, ibu juga, kakak juga, semua. Orang-orang yang merasa senasib sepenanggungan duduk begini, persekutuan pasti aman. Ini fungsi dari ungkapan syukur dalam persekutuan, supaya kalau kita menyebut kita tubuh Kristus, mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari tangan, dia tidak lebih penting dari telinga.
Betul. Kan kita satu tubuh. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC terus kaki bilang perut, maaf, pergi sendiri. Oh, tidak bisa. Sama-sama kan? Karunia-karunia yang berbeda-beda itu kita satukan sebagai ungkapan syukur. Saya datang pimpin ibadah gini, saya hanya khotbah. Yang urus ini, tekan-tekan ini orang lain. Itu pukul-pukul saja, tapi kita tidak bisa. Orang lain yang urus itu orang lain, yang kamera orang lain. Betul aja. Karena kita satu, orang-orang yang telah diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Saudara bayangkan kalau pendeta Yandi datang, dia khotbah-khotbah, dia turun, dia foto di situ, pindah, dia pukul-pukul ini. Lama-lama dia gila di sini. Tidak ada orang sangat inti dalam satu gereja. Tidak ada. Yang paling inti dalam satu gereja itu hanya Tuhan Yesus. Yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya titik kita di sini. Amin. Ada yang semua lari dari rumah penginapan. Ada jemaat yang 1 tahun ikut gereja 2 kali. Natal dan tahun baru tidak mungkin. Karena 31 malam itu dia sudah mabuk sampai tanggal 3. Bagaimana dia pergi tahun baru? Tidak mungkin. Natal dan Paskah. Makanya namanya jemaat napas. Natal dan, karena Natal sekali, Paskah sekali, singkatan tambah panjang. Napas satu-satu. Yang di rumah penginapan. Saya mau tanya saudara. Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Omong saja tidak apa-apa. Surga atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin? Mantap? Yes. Jadi surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Ada. Saya lihat saudara mundur ini. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, karena belum waktu Tuhan. Tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di tempat di mana kita sementara berkumpul dan bersekutu. Kalau dia bicara kerajaan surga, dia bicara tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan surgawi terjadi di sini. Pasti ada kasih, keberpihakan, keadilan, kesatuan hati. Tidak ada orang yang akan merebut kekuasaan apapun. Tidak ada yang merebut. Karena hanya Yesus yang telah menolong saya. Saya bayangkan kalau bukan Tuhan. Saya suka itu lagu yang bilang, kalau bukan kasih. Kenapa saudara hanya lihat saya begini? Tidak. Kalau bukan kasih, tidak bisa itu. Hanya karena kasih yang besar. Amin. Bagian ini saya pilih. Karena kemarin saya dapat informasi. Terima kasih banyak Pak Joko. Saya senang sekali ada di sini. Bapak terima kasih. Oh, hari ini ada perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk apa? Mengenang kembali peristiwa Yerusalem Yeriko. Harusnya kita yang sudah mati, berdarah-darah. Tapi dia ganti kita. Tubuhnya dipecahkan, darahnya ditumpahkan. Supaya kita dilayakan di hadapan Allah. Jangan bagaya. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman jiwa. Dia tahu siapa kita. Ini hanya soal pribadimu dengan Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita untuk hadir dalam perjamuannya yang kudus. Karena hanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nikmati saja 1-2 menit ini dengan Tuhan. Nikmati saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami sesuatu. Tolong supaya kami tidak lupa diri.
sebagai orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Layakkanlah kami, karena kami sesungguhnya berdarah-darah najis di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Layakkanlah kami, sentuh hati kami, jamah hidup kami, pulihkan kami semua. Tuhan, kami rindu, kami dilayakkan. Kami rindu kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Supaya yang lemah dikuatkan. Supaya yang masih ragu-ragu diberi keyakinan iman. Supaya yang putus asa, Tuhan berikan harapan baru yang pasti di dalam nama Tuhan. Supaya mereka yang berbeban berat sesuai janji-Mu, Tuhan berikan kelegaan. Supaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan supaya mereka yang berduka cita diberikan penghiburan sejati. Supaya kalau kami pulang malam ini, kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai.